Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang seperti saya, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa Tengah, yang datang ke Jakarta hanya untuk mengejar mimpi kuliah. Tapi hari itu, ketika saya melihat dia, Arye, sang dewa belajar universitas yang semua orang kagumi, memungut sedotan plastik yang saya jatuhkan di kantin kampus, hati saya berdegup kencang seperti gempa bumi yang menghancurkan segalanya. Siapa sangka benda sepele itu menjadi awal dari badai emosi yang akan merobek jiwa saya menjadi serpihan-serpihan tak berbentuk. Sejak kecil, saya, Budi, selalu merasa berbeda. Di desa, saya belajar menyembunyikan perasaan aneh yang muncul saat melihat teman-teman laki-laki bermain sepak bola, keringat mereka berkilau di bawah matahari tropis. Kau harus jadi pria sejati, kata ayah saya, sambil memukul punggung saya agar tegar. Tapi di dalam, saya bertanya-tanya, apa artinya pria sejati jika hati saya tertarik pada yang sejenis. Saat tiba di Universitas Indonesia, saya berjanji pada diri sendiri untuk fokus belajar, bukan pada gejolak hati yang bisa menghancurkan masa depan. Tapi Arye muncul seperti angin monsun yang tak terduga. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga jurusan hukum, dengan nilai sempurna dan wajah yang seperti patung dewa dalam candi Borobudur, mata tajam, senyum hangat yang membuat hati meleleh. Semua gadis memujanya, tapi saya tahu, dari rumor-rumor bisik di koridor, bahwa dia punya rahasia. Hari itu, di kantin ramai dengan aroma nasi goreng dan sate ayam, saya sedang minum es teh manis ketika sedotan saya jatuh. Ini punyamu, tanyanya, suaranya lembut seperti alunan gamelan. Saya mengangguk, tangan gemetar. Hati-hati ya, Budi. Aku sering lihat kamu di kelas ekonomi. Dia tahu nama saya. Hati saya berteriak, ini pasti mimpi. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi bayangan Ari. Mengapa dia begitu perhatian? Apakah ini pertanda? Saya bergulat dengan diri sendiri, mengingat kata-kata ibu, jangan biarkan hati membawamu ke jalan salah. Tapi bagaimana jika jalan itu terasa benar? Keesokan harinya, saya bertemu dia lagi di perpustakaan. Mau belajar bareng, ajaknya. Saya setuju meski dada saya sesak. Kami duduk bersebelahan, membahas teori ekonomi sambil tertawa pelan. Sentuhan tangannya saat menunjuk buku membuat kulit saya merinding. Kau pintar, Budi. Jangan merendah diri, katanya. Saat itu, saya merasa dilihat, benar-benar dilihat, untuk pertama kalinya. Perlahan, pertemuan kami semakin sering. Kami berjalan di taman kampus, membicarakan mimpi-mimpi. Arye bercerita tentang keluarganya yang kaya di Jakarta, tekanan menjadi anak tunggal yang harus sempurna. Aku lelah berpura-pura, katanya suatu sore, matahari terbenam membara di langit. Saya ingin memeluknya, tapi saya tahan. Di dalam, saya bertanya, apakah dia merasakan hal yang sama? Ketakutan saya tumbuh, seperti akar pohon beringin yang menjalar kemana-mana. Bagaimana jika ini hanya khayalan saya? Bagaimana jika masyarakat tahu, dan mereka menghakimi kami seperti binatang buruan? Suatu hari, Arye mengajak saya ke warung kopi di pinggir jalan. Budi, aku punya sesuatu untuk dikatakan, katanya, suaranya bergetar. Hati saya berhenti. Apakah ini pengakuan? Tapi sebelum dia bicara, temannya datang, seorang gadis cantik bernama Sari. Arye tersenyum padanya, dan saya merasa seperti ditusuk pisau. Apakah saya salah paham? Malam itu, saya menangis sendirian di kamar kos, mempertanyakan segalanya. Mengapa aku begini, gumam saya pada cermin? Mengapa cinta harus menyakitkan seperti ini? Keesokan paginya, Arye menelepon. Ma, kemarin. Sari hanya teman. Kata-katanya seperti obat penawar. Kami bertemu lagi dan kali ini dia memegang tangan saya di bawah meja. Aku suka kamu, Budi. Dari pertama lihat. Dunia berputar. Saya bahagia tapi juga takut.
Di Indonesia, cinta seperti ini adalah tabu, seperti api yang bisa membakar segalanya. Tapi saya tak peduli. Kami mulai bertemu diam-diam, berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Setiap sentuhan seperti listrik, setiap pandangan seperti janji abadi. Namun bayang-bayang mulai muncul. Teman-teman Arya mulai curiga. "Kau sering sama Budi ya?" tanya mereka. Arya mengelak, tapi saya lihat ketakutannya. Di dalam saya bertanya, apakah dia malu dengan saya? Apakah ini hanya permainan? Saya semakin gelisah, mimpi buruk tentang ayah yang marah menghantui malam saya. Tapi Arya meyakinkan, kita akan baik-baik saja. Saya percaya, meski hati saya retak-retak. Akhirnya, kami berjanji untuk jujur pada diri sendiri. Di bawah pohon mangga di kampus, Arya mencium pipi saya pelan. "Ini nyata, Budi." Saat itu, saya merasa utuh. Tapi saya tahu badai akan datang. Dan memang itu baru permulaan. Setelah pengakuan itu, hari-hari saya dipenuhi campuran manis dan pahit. Setiap pagi, saya bangun dengan senyum, mengingat Arya, tapi juga dengan beban rahasia yang semakin berat. Bagaimana jika orang tahu, bisik hati saya setiap kali melihat pasangan heteroseksual berpegangan tangan bebas di kampus. Saya iri, tapi juga marah pada diri sendiri karena merasa seperti penyusup di dunia yang tak menyambut. Arya dan saya semakin dekat. Kami belajar bersama di kamar kos saya, yang sederhana dengan dinding retak dan aroma masakan tetangga. "Rumahmu seperti desa, nyaman," katanya sambil tersenyum. Kami berbagi makanan seperti nasi uduk yang saya masak, dan cerita masa kecil. Arya bercerita tentang ayahnya, seorang pengusaha sukses yang mengharapkan dia menikah dengan gadis dari keluarga baik. "Aku tak bisa bayangkan hidup tanpa kebebasan," katanya, mata redup. Saya pegang tangannya, "Kita bisa lawan itu." Tapi di dalam, saya ragu. Apakah saya cukup kuat? Suatu malam, kami berjalan di Monas, lampu-lampu kota menyinari wajahnya. "Budi, aku cinta kamu," katanya tiba-tiba. Hati saya meledak seperti kembang api lebaran. Saya balas, "Aku juga." Tapi saat itu, seorang teman kampus lewat dan melihat kami. Ekspresinya curiga. Malam itu, Arya gelisah. "Kita harus hati-hati." Saya setuju, tapi luka mulai terbuka. Mengapa cinta kami harus disembunyikan seperti dosa? Keesokan harinya, Sari mendekati saya. "Arya sering bicara tentangmu. Apa kalian?" Saya menggeleng, tapi hatinya tahu. "Hati-hati, Budi. Masyarakat tak akan terima." Kata-katanya seperti cambuk. Saya pulang, menangis dalam hati. "Mengapa Tuhan ciptakan aku begini?" tanya saya pada langit malam Jakarta yang penuh polusi. Arya menelepon, "Jangan dengar dia. Kita kuat." Tapi keraguan tumbuh seperti rumput liar. Perlahan konflik muncul. Arya mulai sibuk dengan keluarganya. "Ayah ingin aku bertemu gadis ini," katanya suatu hari. Saya marah. "Kau akan pergi." Dia diam di dalam, saya hancur. Apakah ini pengkhianatan? Malam itu saya tak tidur, memikirkan bagaimana meninggalkannya. Tapi pagi harinya, dia datang dengan bunga. "Ma, aku tak akan." Saya makan, tapi retak semakin dalam. Kami terus bertemu, tapi tekanan meningkat. Teman-teman mulai bergunjing. "Arya aneh akhir-akhir ini." Saya dengar itu di kantin. Hati saya sakit. Apakah aku beban baginya, gumam saya. Arya meyakinkan, tapi matanya tak lagi cerah. Suatu sore, kami bertengkar. "Kau malu denganku?" tuduh saya. "Bukan itu, Budi. Aku takut kehilangan semuanya," balasnya. Air mata jatuh. Kami berpelukan, tapi luka tetap. Akhirnya, Arya ajak saya ke Pantai Anyer untuk liburan singkat. Di sana, di bawah ombak Samudra Hindia, kami berbagi mimpi.
Somedai kita bisa bebas, katanya. Saya percaya. Tapi di perjalanan pulang, ayahnya menelepon. Kau harus pulang sekarang. Ada pertemuan keluarga. Arya pucat. Saya tahu badai mendekat. Malam itu saya sendirian memeluk bantal. Mengapa cinta ini begitu sulit, tanya hati saya. Keraguan memenuhi pikiran seperti hujan deras yang tak berhenti. Arya menelepon, suaranya lemah. Ayah tahu sesuatu. Hati saya jatuh. Apakah ini akhir? Keesokan harinya kami bertemu di taman. Arya menangis. Ayah suruh aku putus denganmu. Saya terpaku. Kau akan patuh. Dia diam di dalam dunia saya runtuh. Pengkhianatan terasa nyata. Tapi dia pegang tangan saya. Aku tak bisa. Kami berjuang tapi tekanan semakin besar. Badai emosi semakin ganas setelah pengakuan Arya tentang ayahnya. Setiap hari, saya bangun dengan dada sesak, memikirkan bagaimana kami bisa bertahan di tengah masyarakat yang penuh prasangka. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Tanya hati saya berulang kali, seperti doa yang tak terkabul. Arya semakin gelisah, matanya sering merah karena kurang tidur. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di blok M. Ayah memaksa aku bertunangan dengan anak temannya, katanya, suaranya pecah. Saya merasa seperti ditampar. Kau akan setuju, tuduh saya, air mata mengalir. Tidak. Tapi bagaimana? Keluargaku akan usir aku jika tahu. Jawabannya membuat saya marah dan sedih sekaligus. Di dalam saya bertanya, apakah saya egois meminta dia memilih saya? Malam itu saya tak bisa tidur. Pikiran tentang masa depan gelap menghantui. Jika dia pergi, apa yang tersisa dari saya, gumam saya pada kegelapan. Keesokan harinya, Sari datang lagi. Budi, tinggalkan Ari. Ini akan hancurkan kalian berdua. Kata-katanya seperti racun. Saya marah, tapi juga ragu. Apakah dia benar? Arya dan saya bertengkar hebat. Kau tak pernah benar-benar berkomitmen, jerit saya. Kau tak paham tekananku, balasnya. Kami pisah dengan air mata. 2 hari tak bicara, saya merasa seperti mati. Mengapa Tuhan inginkan ini, tanya saya pada langit. Akhirnya, dia datang ke kos saya. Ma, Budi. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami berbaikan tapi luka semakin dalam, seperti parit yang tak bisa ditambal. Tekanan dari keluarga Arya meningkat. Ayahnya curiga, menyewa detektif. Mereka tahu kita bertemu, kata Arya panik. Hati saya berdegup kencang. Lari saja, usul saya. Tapi dia ragu. Keluargaku segalanya. Kata itu menusuk. Apakah saya bukan segalanya baginya? Suatu hari, ayah Arya datang ke kampus. Siapa Budi? Tanyanya pada teman-teman. Arya panik, menelepon saya. Sembunyi dulu. Saya patuh, tapi hati hancur. Aku seperti hantu dalam hidupnya, pikir saya. Malam itu, kami bertemu di pinggir sungai Ciliwung. Arya menangis. Ayah bilang aku sakit jika suka laki-laki. Saya peluk dia. Kita tak sakit. Ini cinta. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Sari, yang saya pikir teman, memberitahu ayah Arya tentang kami. Dia bilang demi kebaikanmu, kata Arya marah. Saya terpukul. Mengapa dia lakukan itu? Air mata tak berhenti. Di dalam kepercayaan saya retak. Arya marah pada Sari, memutus pertemanan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ayah Arya memaksa dia pindah ke Bandung. Ini untuk selamatkanmu, katanya. Arya menolak, tapi tekanan membuatnya sakit. Saya datang ke rumah sakit, melihat dia lemah. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Saya janji, tapi hati saya penuh ketakutan. Apakah ini akhir dari mimpi kami?
Kami berjuang bertemu secara rahasia. Setiap pertemuan penuh emosi, seperti api yang membara tapi bisa padam kapan saja. Aku cinta kamu lebih dari apapun, katanya. Saya percaya, tapi bayang pengkhianatan Sari menghantui. Bagaimana jika ada lagi yang seperti itu, tanya hati saya. Akhirnya, Arye memutuskan konfrontasi ayahnya. Aku akan bilang yang sebenarnya. Saya takut tapi bangga. Malam sebelumnya, kami berpelukan. Apapun yang terjadi, kita bersama. Tapi di dalam, saya tahu ini bisa jadi akhir. Konfrontasi itu seperti letusan gunung Merapi, menghancurkan segalanya. Arye pulang ke rumah mewahnya di Menteng dan saya menunggu di kos, hati seperti digantung di tepi jurang. Apakah ayahnya akan terima, tanya saya berulang, berdoa pada Tuhan yang seolah tak mendengar. Jam demi jam berlalu, telepon tak berdering. Akhirnya, pesan datang, ayah marah besar. Aku diusir. Saya berlari ke rumahnya, tapi gerbang tertutup. Arye muncul di jalan, tas di punggung, wajah pucat. Dia bilang aku bukan anaknya lagi jika tak berubah. Air matanya jatuh seperti hujan. Saya peluk dia erat. Kita bisa mulai baru. Tapi di dalam, saya takut. Bagaimana kami hidup tanpa dukungan? Kami pindah ke kos kecil di pinggiran Jakarta. Arye kehilangan segalanya, uang, status. Ini salahku, katanya setiap malam, menangis. Saya hibur, ini pilihanmu untuk kita. Tapi beban semakin berat. Saya kerja paruh waktu di warung, sementara Arye mencari pekerjaan. Dulu aku raja kampus, sekarang apa, gumamnya. Hati saya sakit melihatnya menderita. Konflik internal semakin dalam. Arye mulai menyesal. Mungkin Sari benar. Ini terlalu sulit. Kata itu seperti pisau. Kau menyesal memilihku, tanya saya marah. Kami bertengkar lagi, suara keras memenuhi kamar sempit. Aku cinta kamu, tapi ini neraka, jeritnya. Saya keluar, berjalan sendirian di malam hujan. Mengapa cinta ini penuh siksa, tanya hati saya pada Tuhan. Keesokan harinya, kami baikan tapi retak semakin lebar. Teman-teman lama menjauh, masyarakat menghakimi. Mereka bilang kita dosa, kata Ari. Saya kuatkan dia, tapi sendiri saya runtuh. Malam-malam saya menangis diam-diam, apakah ini layak? Keraguan seperti ular yang melilit. Pengkhianatan lain datang. Arye bertemu Sari lagi, diam-diam dia minta maaf, katanya. Saya marah besar. Kau percaya dia setelah apa yang dilakukannya? Kami pisah sementara. Saya pulang ke desa bertemu ayah. Kau tampak sakit, nak, katanya. Saya ingin cerita, tapi tak bisa. Hanya masalah kuliah, bohong saya. Di desa, saya renungkan semuanya. Apakah aku harus lepaskan Arye demi kebahagiaannya? Kembali ke Jakarta, Arye menunggu. Ma, Budi. Aku tak akan lagi. Kami berbaikan, tapi kepercayaan rusak. Emosi semakin intens, setiap hari penuh drama. Aku tak bisa hidup tanpamu, katanya. Saya balas, tapi hati lelah. Akhirnya, Arye dapat pekerjaan sebagai tutor. Hidup mulai stabil, tapi ayahnya datang lagi. Kembalilah, tapi tinggalkan dia. Arye ragu. Saya lihat di matanya. Pilih, Arye. Keluarga atau aku? Kata saya pecah. Dia diam, air mata jatuh. Di dalam dunia saya gelap. Malam itu dia putuskan. Aku pilih kamu. Tapi saya tahu ini bukan akhir konflik. Hati kami penuh luka, tapi cinta masih ada, seperti bara yang tak padam. Setelah pilihan itu, emosi kami seperti lahar panas yang mengalir tak terkendali. Arye memutus hubungan dengan ayahnya sepenuhnya, tapi bayang masa lalu menghantui. Setiap malam, dia bangun menangis. Aku kehilangan segalanya karena kamu, katanya dalam mimpi buruk.
Saya hibur, tapi di dalam, rasa bersalah memakan jiwa saya. Apakah aku destroyer hidupnya? Tanya hati saya berulang, seperti kutukan. Hidup kami semakin sulit. Uang habis, pekerjaan tak stabil. Saya lihat Arye kurus, mata cekung. Kita harus bertahan, kataku. Tapi dia mulai menarik diri. Mungkin kita salah, katanya suatu hari. Kata itu seperti bom. Kau ingin putus, jerit saya. Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Aku cinta kamu, tapi ini membunuhku, balasnya. Air mata kami bercampur, hati hancur berkeping. Saya keluar rumah, berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang ramai. Mengapa Tuhan uji kami begini, tanya saya pada angin. Kenangan indah muncul, pertama bertemu, ciuman di bawah pohon. Tapi sekarang semuanya pahit. Kembali, Arye menunggu dengan muka pucat. Jangan tinggalkan aku. Kami berpelukan, tapi luka semakin dalam, seperti luka bakar yang tak sembuh. Pengkhianatan terbesar datang dari Arye sendiri. Saya temukan pesan di ponselnya dari Sari, kembalilah, aku bisa bantu. Dia bertemu dia lagi. Mengapa, tanya saya pecah. Aku takut, Budi. Takut miskin, takut sendirian. Jawabannya menghancurkan. Saya marah, menangis, memukul dinding. Kau khianati aku, jerit saya. Dia memohon tapi kepercayaan hilang. Malam itu, saya sendirian di atap, memandang kota. Apakah cinta ini ilusi, gumam saya. Rasa sakit seperti ombak yang menenggelamkan. Keesokan harinya, kami bicara. Aku makan, tapi ini terakhir. Kata saya. Ari janji, tapi matanya penuh keraguan. Tekanan mencapai puncak ketika ayah Ari sakit. Dia minta ingin bertemu, kata ibunya. Ari ragu. Pergi saja, kataku, meski hati sakit. Dia pergi dan saya tunggu berhari-hari. Pesan datang, ayah makan, tapi syaratnya tinggalkan kamu. Hati saya jatuh. Apakah dia akan khianati lagi? Dia kembali menangis. Aku tolak. Aku pilih kamu. Tapi saya lihat dia hancur. Emosi meledak. Kau bohong. Kau ingin kembali, tuduh saya. Kami bertengkar lagi, kata-kata kasar terlontar. Mungkin kita tak ditakdirkan, jeritnya. Saya keluar, hati mati rasa. Di luar, saya renungkan semuanya. Cinta kami penuh air mata, pengkhianatan, tapi juga kehangatan. Apakah ini akhir, tanya hati saya. Kembali, Arye memeluk saya. Makan aku. Kami baikan, tapi badai emosi semakin ganas, seperti topan yang mendekat. Puncak emosi datang seperti tsunami yang menghantam pantai Bali. Setelah pertengkaran terakhir, Arye jatuh sakit parah, demam tinggi karena stres. Saya rawat dia di kos, memberikan obat dan doa. Jangan tinggalkan aku, bisiknya lemah. Air mata saya jatuh. Aku tak akan. Tapi di dalam, rasa bersalah dan cinta bercampur jadi satu, seperti racun manis. Ayah Arye datang ke kos kami. Anakku menderita karena kamu, katanya marah. Saya diam, hati hancur. Ini cinta kami, Pak. Balas saya bergetar. Dia pergi, tapi kata-katanya seperti belati. Malam itu Arye bangun. Aku dengar semuanya. Makan ayahku. Kami menangis bersama, memeluk erat. Kita harus kuat, kataku. Perlahan Arye sembuh, dan kami mulai membangun kembali. Dia dapat pekerjaan tetap, saya lanjut kuliah. Tapi luka masa lalu masih ada. Setiap hari, kami bicara hati ke hati. Aku khianati kamu karena takut, akui Arye. Aku makan karena cinta, balas saya. Emosi semakin dalam, tapi kali ini menuju penyembuhan. Suatu hari, Sari datang minta maaf. Aku salah, takut kehilangan Arye sebagai teman. Arye makan, tapi saya ragu.
Ini ujian lagi, pikir saya. Tapi kami maju belajar dari pengkhianatan. Akhirnya ayah Arya menelepon. Aku lihat kalian bahagia. Makan aku. Kata-katanya seperti cahaya. Arya menangis bahagia. Terima kasih, Yah. Keluarga mulai terima meski perlahan. Kami lulus kuliah, mulai hidup baru. Di bawah langit Jakarta yang cerah, Arya pegang tangan saya. Terima kasih telah bertahan. Katanya. Saya tersenyum, hati penuh. Ini cerita kita, penuh air mata tapi indah. Tahun-tahun berlalu, kami jadi panutan bagi yang serupa. Cinta kami bukti bahwa di Indonesia, meski sulit, kasih sayang bisa menang. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi kami punya satu sama lain. Dan itu cukup.